Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, belanja subsidi bahan bakar minyak atau BBM tahun ini bengkak akibat kenaikan harga minyak dunia. Kita lihat data berikut bagaimana harga minyak mentah dunia membuat kemudian realisasi belanja subsidi BBM dan LPG naik. Kalau kita lihat di Januari hingga April 2021, negara mengeluarkan 23,3 triliun rupiah, maka di Januari dan hingga April 2022 tahun ini, negara harus mengeluarkan 34,8 triliun rupiah. Naik 50%. Dengan terus melambungnya harga komoditas, kemudian selisih antara asumsi harga minyak APBN dengan harga minyak real saat ini sangat jauh. Kita lihat data yang kami dapat dari Research Center MGN Network. Kita melihat bagaimana di APBN 2022 dicatatkan asumsi makro bahwa harga minyak mentah ada di harga $63 Amerika per barel, tetapi harga real Indonesian Crude Price ICP April 2022 tercatat sudah $102,51 Amerika per barel. Kalau kita melihat pemerintah sudah meminta restu dan ini kemudian diberikan persetujuan atau restu dari DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi yang dilakukan untuk melakukan stabilisasi harga. Kita lihat bahwa tambahan subsidi dan kompensasi energi 2022 disetujui 291 triliun rupiah sehingga membuat total anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 443,6 triliun rupiah. Seiring dengan kenaikan harga komoditas, maka harga acuan minyak mentah dan batu bara di Indonesia juga terus mengalami kenaikan. Kita lihat data yang kami dapatkan dari Kementerian ESDM per 10 Mei 2022, harga minyak mentah Indonesia ICP bulanan ada di $102,51 Amerika per barel. Kalau kita lihat data di Januari 2021, itu hanya sedikit di atas $50 Amerika per barel. Demikian juga dengan harga batu bara, kalau kita melihat datanya yang kita peroleh dari Kementerian ESDM per bulan Mei 2022, batu bara tercatat di $275,64. Kalau kita lihat di Juni 2021 hanya sedikit di atas $100. Kenaikan harga komoditas ini tentu saja tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal ini akan bisa mendorong atau memacu laju inflasi, di mana Indonesia saat ini sebenarnya laju inflasi terkendali. Kita lihat data yang kami peroleh ini memperlihatkan bahwa Amerika Serikat ada di peringkat 76 dengan laju inflasi 8,3%, Uni Eropa dengan laju inflasi 8,3%, sementara Indonesia ada di peringkat 157 dengan laju inflasi 3,47%. Melalui instrumen APBN, pemerintah berupaya untuk melakukan stabilisasi harga dan menghadang transmisi inflasi ke dalam negeri. Pertanyaannya, seberapa kuat APBN mengintervensi mekanisme pasar? Pemirsa, inilah Economic Challenges dalam episode Subsidi versus Inflasi bersama saya, Leonard Samosir. Kita Pertalite masih 7.650, Pertamax 12.500, yang lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini? Ya karena kita tahan terus. Tapi subsidi ini kan membesar. Sampai kapan kita bisa menahan ini? Ini pekerjaan kita bersama-sama. Menaikkan seluruh subsidi kompensasi mencapai 350 triliun di atas subsidi energi sekarang yang sudah mencapai 154 triliun. Ini tujuannya agar Pertalite, solar, minyak tanah, LPG 3 kilo, dan listrik bisa tetap dijaga harganya. Kami juga berharap kepada stakeholder yang menerima penugasan dari pemerintah terkait BBM ini supaya bisa menjamin ketersediaan Pertalite sebagai energi alternatif yang dibutuhkan masyarakat seiring dengan kenaikan harga dari Pertamax ini gitu. Karena itu sesuai dengan amanah undang-undang ya. Dan pemirsa, malam ini di Grand Studio Metro TV telah hadir bersama kita 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat yang juga adalah Deputi 1 Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir. Pak Iskandar, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Kemudian juga telah hadir anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun. Mas Misbahun, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo.
Juga telah hadir bersama kita Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, kalau melihat subsidi yang sekarang ada itu hampir semuanya dikatakan subsidi terbuka. Ada kekhawatiran, Pak, bahwa ada bisa terjadi kebocoran subsidi seperti yang terjadi pada LPG 3 kilo dan Pertalite. Bagaimana melihat besarnya subsidi dan kompensasi yang bertambah itu, dicegah kebocorannya, Pak Iskandar? Sebenarnya, Mas Leo, ya, kalau kita ngelihat, ada hal menarik sebelum saya ke arah sana. Ya. Oke. Ada survei terbaru dari IMF. Ini kita kan masalahnya terjadi disrupsi di pasokan. Ya. Karena di lockdown seluruh dunia lebih dari 2 tahun, ada gangguan supply side. Ini nanti terkait itu. Jadi bukan sekedar subsidi aja sekarang. Ya. Harga-harga jadi naik. Memang nggak bisa penyesuaian sisi produksinya. Kalau berdasarkan survei IMF, dia melakukan survei 134 negara, Mas Leo, ya. Tahu nggak hasilnya? Semua negara respon yang paling efektif adalah yang pertama menurunkan consumption tax. Itu dari 134 negara tadi, 38 kebijakannya adalah menurunkan PTN istilahnya, consumption. Yang nomor 2 paling besar itu 30 negara adalah price freezing atau subsidi. Ya. Jadi dalam kondisi COVID ini extraordinary ini, bukan pola normal. Maka yang dilakukan adalah cara yang efektif adalah mempertahankan daya beli karena pemulihan ekonomi itu baru berlangsung gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan kebocoran, ini adalah untuk mempertahankan pemulihan ekonomi. Bahkan IMF ini menyarankan dalam hal suatu negara dia mendapat windfall dari kenaikan komoditas seperti Indonesia, maka tuh dia harus menyediakan bantalan sosial. 400-an triliun yang baru ditambahkan di dalam APBN 2022, itu apakah masih efek dari COVID saja, Pak Iskandar? Bukankah ini COVID sudah relatif terkendali, kita sekarang bicara sudah boleh tidak pakai masker lagi, begitu bagaimana Pak Iskandar? Kita ngelihatnya jangan masalah COVID, kita ini baru mau pulih ekonomi kita. Ya. Baru mau pulih, kita tumbuh 5,01% di triwulan 1. Ya. Masalahnya bagaimana mempertahankan pemulihan ekonomi ini kita bisa tumbuh tinggi karena kita tahu pengangguran meningkat pada masa COVID. Nggak cukup dengan pertumbuhan yang ada. Maka itu salah satunya adalah mendorong ekonomi dulu, Mas Leo. Jadi jangan memikirkan, tahu nggak Mas Leo, dari kenaikan harga, itu hitungan kita itu setidaknya ada 174 itu tambahan juga. Jangan ngelihat sisi pengeluaran aja maksud saya. Harus melihat juga sisi pendapatan. Ada tambahan windfall kita setidaknya ada 174. Hitungan kami kalau misalkan harga minyak menjadi $100. Betul ada perbedaan harga antara internasional dengan dalam negeri. Tetapi apa dampaknya? Itu merupakan simulasi ekonomi dengan harga yang lebih murah tadi BBM-nya, Mas Leo. Jadi ngelihat sisi pandangnya jangan ngelihat seperti itu karena semua negara pendekatannya nggak bisa lagi seperti yang biasa. Baik, tapi subsidi ini kan ditambah betul ya Pak ya? Iya, 400-an triliun subsidi ditambah. dan kompensasi. Dan subsidi ini semua bentuknya subsidi tertutup atau terbuka? Jadi ada yang tertutup, ya kan? Ada yang terbuka. Sebagian besar? Ya, misalkanlah Pak Presiden kan udah memutuskan tidak menaikkan harga kan BBM, ya kan? Berarti itu kan apa artinya? Dinikmati semua orang kan? Dinikmati semua orang. Berarti jadi, itu kan terbuka. Jadi maksud saya begini, ada yang mengatakan subsidi ini tidak tepat sasaran karena orang-orang mampu, mungkin kita semua di meja ini menikmati juga subsidi itu karena bukan subsidi tertutup. Bagaimana? Kalau saya berdasarkan juga yang IMF ini, pendekatan sekarang kita jangan terlalu memilah-milah dalam kondisi ekonomi baru pulih, itu dorong tuh agregat demand. Karena kan inflasi kita, inflasi inti Mas Leo baru 2,6. Betul memang kalau inflasi AK udah 3,47. Ya.
inflasi volatile food udah di atas 5%. Tetapi kalau kita lihat inflasi inti, Mas Leo, itu baru sebenarnya 2,6. Berarti apa? Perlu pengungkit lagi kita agregasinya. Jangan dimatiin Karena dulu. dasar pemikiran itulah kemudian 400-an triliun dana Totalnya subsidi dan kompensasi energi itu ditambahkan di APBN 2022. Iya, 293 yang Ya, total jadi dengan 400. kompensasi kan jadi Iya. 443 triliun, kurang Betul, lebih begitu ya. iya. Oke, Pak, tapi pertanyaannya adalah, kalau melihat sekian wacana yang berkembang, Pak Iskandar, saya masih mau ke Pak Iskandar, pemerintah sekarang benar tidak sedang menyiapkan aturan untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi? Benar-benar nanti kita nih yang mampu tidak bisa lagi pakai BBM bersubsidi? Sepengetahuan saya belum ada keputusan itu. Belum ada keputusan itu. Yang sudah diputuskan adalah tidak menaikkan harga BBM dan gas. Baik. Itu sepengetahuan saya Ya, Bapak Presiden memutuskan seperti itu. Terima Kalau kasih. ada yang lain-lain, saya pikir itu belum keputusan resmi Baik, menurut saya. Pak Misbakun, kalau melihat yang ada, memang saya bisa mengerti pemerintah ingin menjaga supaya kita semua masyarakat bisa pulih ekonominya. Tapi kalau melihat faktor yang menyebabkan kenaikan harga-harga ini, itu kan sesuatu yang juga di luar kendali kita. Kita katakan perang Rusia-Ukraina itu kan berdampak langsung, dan kita tidak tahu kapan selesainya. Kalau pemerintah terus menambah subsidi dan kompensasi energi, sampai kapan, sampai berapa besar, itu bisa aman untuk keuangan negara kita? Gini, ada beban yang mampu dan bisa diukur tentang kemampuan negara. Tapi ada batasnya. Ada batas? Ada batasnya. Nah, batasnya itu diukur dan harus di-exercise. Ketika kita berbicara tentang contoh, saat ini yang kita khawatirkan adalah inflasinya. Nah, inflasi ini mau kita lepas, ya kan? Inflasi ini kita lepas atau kita kendalikan? Kita redam begitu ya? Kita redam. Nah, peredamnya dari mana? Ya dari subsidi. Karena apa? Subsidi inilah yang bisa kita mainkan faktornya. Kalau kita lepas, nanti akan menggerogoti apa? Yaitu menggerogoti recovery ekonomi. Pemulihan ekonomi Pemulihan yang ekonominya. sedang berlangsung karena COVID itu ya? Karena COVID. Ya. Ingat, di tahun 2021, inflasi kita total, nggak cuma inti, itu cuma 1,57. Tidak sampai 2%? Tidak sampai. Kalau sekarang inflasi intinya di 2,6 dan totalnya 3,47, artinya apa? Kalau sudah 2,47, 3,47 itu sudah naik 100%. 2 kali? 2 kali, padahal itu belum year on years, baru tuman. Oke. Kita masih ada, kita baru sampai bulan April. Lah, ini yang harus menjadi tantangan kita. Apakah kemudian beban itu diabsorb oleh konsumen semuanya, sehingga mempengaruhi kinerja ekonomi kita yang recover, atau sebagian beban itu diambil oleh negara. Untuk apa? Ya sebagai intervensi tadi yang disampaikan. Nah, ketika negara mengambil alih, sekarang daya dukung negara seberapa kuat. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita menjadi input, faktor pendorong bagi pemerintah untuk mempunyai daya dukung yang kuat, yaitu apa? Windfall dari harga komoditas. Tadi, kenaikan harga minyak itu juga memberikan dampak kepada Indonesia. Karena apa? Kita net importer. Semua produksi kita ekspor, kita mendapatkan pendapatan, tetapi kita juga mengimpor dalam kualitas yang lebih rendah, sehingga selisihnya itu kita dapatkan. Nah, kalau kita net off, berapa sih berapa? Nah, di net off pemerintah butuh sekitar 442 yang dalam bentuk subsidi dan kompensasi. Saya sebenarnya sejak awal mempertanyakan kenapa ada skema subsidi dan kompensasi. Dua hal yang berbeda? Dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah, subsidi dan kompensasi ini kan dua jenis, kalau menurut saya alokasi besarnya itu adalah subsidi. Cuma penamaannya, yang satu ketika akan ada harga pasar mekanisme tidak boleh dilakukan, ini kemudian di-adjust menjadi biaya kompensasi, dan terabsorb di dalam menjadi beban APBN. Lah, inilah peran negara. Tujuannya untuk apa? Ya stabilisasi. Stabilisasi beban itu tidak mempengaruhi kinerja. Pertumbuhan ekonomi kalau digerogoti dan digerus oleh inflasi, ini akan membuat kinerja ekonomi kita melemah. Pertanyaannya, apakah ini besaran subsidi yang harus ditambah untuk menjaga pemulihan ekonomi benar-benar bisa efektif membuat daya beli masyarakat tetap kuat? Nanti saya mau bertanya ke Mas Haryadi, karena pengusaha biasanya berjalan atau melangkah lebih cepat. Tapi pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.
menjaga kemampuan badan usaha, dalam hal ini Pertamina ataupun PLN, untuk bisa tetap mengadakan atau menyediakan suplai energi BBM, LPG dan juga listrik secara cukup buat masyarakat dan tanpa membuat harga harus melonjak-lonjak. Ini yang akan terus kita pantau. Melakukan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan bukan hanya BBM subsidi saja, tapi juga penyalahgunaan subsidi LPG yang mungkin setiap tahunnya meningkat. Hal ini tidak lepas daripada disparitas harga antara harga subsidi dan non subsidi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Haryadi, kalau melihat yang terjadi sekarang tentunya dengan kenaikan harga energi, juga harga komoditas ya, pangan juga banyak yang naik. Harga-harga sudah naik ya Mas ya, sebetulnya? Sudah. Dan kalau melihat besaran subsidi yang sekarang disiapkan pemerintah dan kompensasi, pengusaha punya keyakinan tidak bahwa anggaran ini akhirnya seperti tadi kata Mas Misbakun, bisa meredam laju inflasi ini, sehingga pengusaha bisa tidak buru-buru harus menaikkan harga barang. Jadi kalau kita melihatnya subsidinya subsidi energi ya Mas ya. Yeah. Subsidi energi ini apalagi tadi terbuka. Terbuka itu praktis semuanya itu kan menikmati. Semuanya menikmati. Nah, pada saat seperti itu memang pastinya dari sisi inflasi pasti ada peredamannya iya. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita bicara yang kebutuhan pokok dan sebagainya itu kan cerita yang lain lagi, ya kan itu kan mengikuti pergerakan dunia, komoditi dunia, harga gandum, harga gula dan sebagainya itu kan mengikuti dunia. Jadi di satu sisi kalau saya lihat dari sisi energi itu bagian yang sebetulnya juga kalau dilihat dari sisi transportasi dan sebagainya kita lihat itu kan sebetulnya memang sudah terima subsidi seharusnya ya, kendaraan publik, logistik udah harusnya. Jadi kalau saya lihat sih impactnya bicara energi kepada inflasi mungkin relatif kecil kalau saya bilang. Karena dari sisi konsumsi secara keseluruhan ada yang faktor-faktor yang mengikuti dari harga dunia. Nah, itu yang masalah. Nah, di sini sebetulnya kan BBM ini juga mengikuti harga dunia sebetulnya dari 63 barrel menjadi 102 barrel ya, US dollar per barrel. Nah, ini juga tapi ini dilakukan intervensi dengan inflasi. Nah, pertanyaannya sih sebenarnya gini, Mas. Kalau ini terjadi dan kalau geopolitik dunia perang Ukraina terus-terusan masih belum selesai, sampai berapa? Tadi yang Mas Misbakun bilang, kekuatan daya dukung kita itu berapa itu juga harus diperhitungkan. Dan tahun depan ingat loh, 2003 udah tahun politik nih. Ya kan, kalau mau mengambil tindakan yang nggak populis hari ini, gitu. Hari ini harus mendingan gimana nih mau ambil pahitnya hari ini. Tahun depan kita nggak gitu repot kita akhirnya tahun ini kita ambil yang enak-enak tapi tahun depan lebih nggak enak lagi. Jadi menurut Mas Haryadi sekarang yang dilakukan menambah 443 triliun itu tindakan populis? Kalau menurut saya pada saat ini ya, ini kalau hitung-hitungannya ya, hitung-hitungan karena kan tahun depan lebih berat lagi nih karena tahun politik kan. Jadi kalau sekarang menurut saya harus realistis juga dan sebaiknya kalaupun kompensasi itu kalau subsidi itu ya bicaranya lebih baik tertutup gitu, nggak terbuka. Walaupun pasti Pak Iskandar bilang wah kalau tertutup nanti susah nih ininya ya pengawasannya. Tapi ya itu kan pilihan ya. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Haryadi. Saya ingin ke Mas Tauhid. Netral kan biasanya ya, karena pengusaha punya kepentingan, anggota dewan punya kepentingan, pemerintah juga. Kalau Anda melihatnya sebetulnya apakah memang besaran subsidi dan kompensasi energi ini tidak terhindarkan, harus sebesar ini, harus lebih besar lagi, atau seberapa lama kemudian ini harus dilakukan? Karena belum pernah ada orang yang berani mengatakan dan benar Rusia dan Ukraina berhenti berperang kapan gitu. Bagaimana? Yang kalau kita lihat ya besaran tambahan subsidi total 443 memang satu sejarah lah begitu, termasuk yang paling besar ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan ini dalam rangka tadi saya setuju bahwa ada sedikit populis di sini karena meredam inflasi memang dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi begitu. Tetapi memang kalau kita lihat ada beberapa yang sebenarnya kalau kita baca lebih detail ada yang seharusnya bisa kita katakanlah pilah-pilah, misalnya di Pertalite begitu ya.
sebelumnya nggak ada cerita atau kompensasi begitu, atau muncul sekarang kan historinya bagaimana itu menjadi satu kompensasi, padahal ini tidak ada cerita dalam katakanlah akunnya di katakanlah Pertamina dan sebagainya. Karena Pertalite sekarang dijadikan bahan bakar penugasan itu ya? Betul, ya itu yang menurut saya akhirnya membuat ini menjadi tidak fair begitu. Apalagi bicara sasaran, jelas subsidi 3 kg gas itu udah 10 tahun lalu tertutup begitu, pengawasannya masih sama, berarti ada salah soal policy begitu. Nah ini yang saya kira menjadi dasar kenapa dari awal kita sekarang lagi peak kesalahan yang sama begitu. Pertama adalah ditumpuk dengan kurang bayar dan sebagainya. Kita akhirnya sekarang panen dari kenaikan harga dari 63 menjadi 100 begitu. Tapi subsidi yang sebesar 400-an triliun ini memang tidak terelakkan kan? Ya menurut saya ya tidak harus sebesar itu begitu ya. Subsidi tetap diperlukan tapi tidak harus sebesar itu. Ini yang saya kira pertama kalau kita lihat ya sumbangan inflasi dari mana? Pangan itu apa? Beras begitu loh. Bukan yang lain gitu ya. BBM dalam pembentukan inflasi berapa persen sih? Nah, itu yang harus dilihat begitu. Kedua apa misalnya rokok misalnya. Nah, ini yang dilihat ya. Tadi Pak Misbahun minyak goreng betul ya. Tapi kan kita nggak arah ke sana begitu. Jadi harus dilihat mana yang menyebabkan subsidi, kenapa semua harus dalam satu keranjang. Problem pemerintah kurang bayar beberapa tahun, kok dialihkan ke dalam skema yang sekarang. Sebaiknya seperti apa kalau menurut Anda? Ya menurut saya, ya pertama ya kalau kita lihat harus kembalikan lagi ya. Kalau memang subsidi saja yang harus diberikan, ya harus diletakkan pada nilai nominal yang tidak sebesar ini begitu. Yang kedua adalah ya biarkan pilihan bahwa pemerintah juga harus tegas. Siapa yang harus diberikan subsidi? Karena ini akan berulang meninak bobokan masyarakat bagi kami ya. Baik yang 3 kg, nanti Pertalite, karena apa? Tahun depan akan sangat sulit sekali. Pertama adalah ruang fiskal kita terbatas. Tahun depan kita harus bayar utang sekitar 400 sekian triliun. Sementara kita dibatasi defisit 2,9, itu sekitar 700 triliun. Karena kembali ke undang-undang sebelum COVID undang-undang dan itu kalau kita lihat ya sudah nggak ada bisa lagi tambahan subsidi. Sementara harga minyak masih tinggi sekitar 80 sampai 100. Nah itu yang pada akhirnya apa? Lo ekspansi fiskal nggak akan terjadi. Target 5,9 di tahun 2023 akan sulit. Jadi pilihannya sekarang atau depan begitu. Tahun depan tahun politik pasti akan subsidi lagi gitu. Siapa yang berani menaikkan harga tahun depan? Kita langsung tanyakan ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, tentu kita percaya pemerintah sudah pertimbangkan juga yang disampaikan Mas Tauhid itu. Tapi kan pada satu titik pemerintah harus ambil keputusan walaupun mungkin itu pahit ya. Bagaimana Pak Iskandar? Saya tetap mempercayai kebijakan yang sekarang itulah yang efektif. Pengamat sih boleh aja yang ngomong seperti itu ya. Itu kan haknya mereka. Ya. Bagus juga untuk mempertajam kita supaya kita lebih berhati-hati. Tadi saya tunjukkan, ini kan terakhir IMF itu melakukan survei di bulan Maret tadi, Mas Leo ya. Dari 134 negara yang dia survei, ya, itu menunjukkan mayoritas kebijakan yang efektif itu adalah dengan price freezing atau price subsidies, berarti kan karena harganya tetap, berarti kan dia harus menambah subsidi karena harga internasionalnya kan meningkat terus di dalam negerinya tetap. Kenapa seperti itu? Saya nggak mempercayai ini bukan populis. Saya termasuk yang mempercayai dalam hal kondisi terjadi disruption di dalam sisi supply, maka itu perlu didorong. Peranan pemerintah penting di dalam mendorong pemulihan ekonomi. Nggak ada sumber lain. Dalam kondisi global ini masing-masing negara berpikir menyelamatkan diri sendiri. Kalau nggak kita menyelamatkan sendiri, nggak bakal bangkit. Saya yakin nanti bisa dilihat sejarah bahwa kebijakan kita ini yang tepat gitu. Masalah nanti pemilu ke depan, saya pikir dengan bantalan yang besar pertumbuhan kita yang semakin bagus, apalagi nanti kan ada stimulus ya kan, dengan adanya pilkada, pileg, pilpres itu ada stimulus baru kan gitu. Jadi ini ada bantalan baru untuk mendorong ekonomi. Begitu Mas Leo, saya pikir itu. Masalahnya adalah kalau ini harus dilakukan pemberian subsidi yang meningkat, seberapa tahan kita semua, khususnya pemerintah,
bisa menahan itu. Karena kalau kemudian ternyata perang Rusia-Ukraina itu berpanjang-panjang, seberapa kuat kita? Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Misbakun, sekarang harga minyak mentah Indonesia masih di sekitar $100-an. Ya. Kalau kemudian menguat lagi atau bahkan bertahan saja dulu, seberapa kuat kemudian anggaran kita mensubsidi atau meningkatkan subsidi energi itu? Gini Mas Leo, yang perlu kita pelajari lebih dalam situasi saat ini, ada situasi inflasi yang naik, harga komoditas yang naik, karena itu semua, tapi kita juga mendapatkan windfall. Karena Indonesia ini adalah negara yang mengekspor banyak komoditas dan memberikan sumbangsi terhadap neraca perdagangan kita dalam skala yang sangat besar dan positif. Sehingga cadangan devisa kita meningkat cukup tajam. Pertama, kita mendapatkan selisih harga karena kita sebagai net importer minyak antara konsumsi dengan produksi, maka kita mendapatkan hampir lebih dari 140 triliun. Kemudian harga batu bara yang naik. Tentunya ini pertama dari royalti batu bara yang baru saja juga dinaikkan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah mau membentuk badan pungutan batu bara. Dan ini sangat tinggi naiknya. Tadi sudah disebut di data di awal. Harga yang mencapai lebih dari $200. Ini kan tentu pertama dari royalti naik. Kemudian dari pendapatan pajaknya. Korporasi-korporasi yang selama ini berbasis kepada batubara. Belum lagi kemudian pungutan sawit. Walaupun ini dilakukan oleh BLU, ya kan, Badan Layanan Umum BPDPKS, tapi ini kan masuk dalam struktur penerimaan kita. Negara ya? Negara. Kemudian belum lagi komoditas yang lain, mineral yang lain seperti nikel. Ya kan, kemudian yang lain, boksit atau yang lain. Lah ini kan banyak sekali. Belum lagi CPO. Lah, ini semua ini adalah mempunyai dampak yang sangat positif dari sisi penerimaan. Nah, ukurannya berapa? Lah ini kan yang bisa menjelaskan adalah pemerintah. Angka-angka detailnya. Berapa produksi kita? Berapa juta, berapa ratus juta ton batu bara per tahun. Lah, ini kan bisa di-exercise di awal. Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih objektif, jangan hanya kita berbicara dari sisi pengeluaran yang 442, tapi daya dukung ini harus lebih objektif dan seimbang kita sampaikan kepada publik. Berapa sih sebenarnya negara juga mendapatkan windfall dari sisi PNBP, dari faktor penambahan 1% penerimaan pajak pertambahan nilai, dan windfall yang lain, kemudian kita akumulasi, ketemu di tengahnya berapa, itu sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Itu sudah dijelaskan Menteri Keuangan kan? Belum. Belum secara utuh. Baik, saya ke Pak Iskandar saja karena daripada kemudian bagaimana Pak Iskandar belum dijelaskan itu penerimaan? Saya karena tanya beliau lah, ya, cocok memang Pak Misbakun. Tapi kalau dari sebenarnya secara sederhana bisa kita lihat seperti ini, Mas Leo. Kalau kita lihat pendapatan negara kita kan baru April saja itu growth-nya udah 45,9%. Kita bandingkan dengan tahun lalu itu udah ada deltanya tuh 268,8 triliun, lebih besar dari tahun lalu, ya kan? Bisa bayangkan ini baru 4 bulan. Ini adalah salah satunya karena penerimaan perpajakannya yang tumbuh 49,1%, Mas Leo. Jadi sependapat tadi dengan Pak Misbakun, ya. Jadi ini perlu kita optimalkan. Maka itu kenapa misalkan beban subsidi itu bisa kita buat bantalan sosial tadi dari windfall kita akibat kenaikan harga-harga tadi. Jadi sebenarnya kekhawatiran mengenai tidak tahan fiskal kita sebenarnya itu sudah terjawab dengan adanya windfall tadi. Memang
Betul. Ditambah satu lagi juga ada pemangkasan dana belanja KL, Mas Liu, 24,5 triliun. Berbarengan dengan peningkatan subsidi energi peningkatan juga pendapatan kita tadi, seperti dari BNPB-nya hitung-hitungannya itu 140 ya, yang nanti rinciannya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nanti. Tapi pertanyaan saya ke Mas Misbakun tadi, Pak Iskandar, sampai berapa lama kita, pemerintah, itu sanggup meningkatkan subsidi kalau katakanlah harga minyak mentah kita bertahan di $100 atau bahkan lebih tinggi? Kalau hitung-hitungan kita, kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir kan terlepas masih ada konflik Ukraina sama Rusia. Itu kan terjadi penurunan harga minyak kan kalau kita lihat Brent sekarang udah mengalami penurunan. Saya nggak yakin terus-menerus kenaikan BBM itu akan berlangsung, ya kan? Karena itu pasti ada batasan dari sisi demand side-nya saja. Namanya juga pasar ya. Pasar nggak mungkin lah titiknya naik akan terus kayak gitu. Maka itu nanti akan menuju dia keseimbangan baru. Pada saat itulah kita bisa kembali ke pola normalnya di dalam belanjanya. Demikian. Terima kasih Pak Iskandar. Mas Tauhid, sebetulnya kan kalau kita punya ketahanan energi, ketahanan pangan, itu mungkin kita tidak akan terpontal-pontal seperti sekarang ini. Betul. Kalau Anda melihat pemerintah seperti apa ya membangun ketahanan itu supaya kemudian apapun shock yang terjadi di luar tidak terlalu besar dampaknya kepada anggaran kita. Ya, kalau kita lihat ya, ketahanan energi tentu didasarkan atas kemampuan domestik kita. Ya. Tetapi kemampuan produksi minyak kita trennya turun. Dulu kita pernah meraih zaman kemasan di atas 1 juta barrel per hari, sekarang sekitar 710, tahun depan 680 ribu barrel per hari. Artinya ketahanan energi kita semakin menurun begitu dari sisi kemandirian kita. Tapi konsepnya ya nggak apa-apa impor gitu. Problemnya adalah ya devisa kita keluar, kita harus tambah anggaran. Nah ini yang saya kira menjadi problematik kita begitu. Nah, kalau di pangan memang kita punya problem di 4 komoditas. Yang pertama kedelai, kemudian juga daging sapi, kemudian juga gula ya, dan juga bawang putih. Nah, kebanyakan itu impor semua ya? Impor semua. Itu yang saya kira sangat sensitif terhadap perkembangan harga global begitu. Dan memang kita yang kalau kita lihat di indeks ketahanan pangan, ya kita sangat sensitif terhadap persoalan bencana alam atau lingkungan, sehingga itu yang membuat drought dan soal keamanan. Dan ini yang saya kira menjawabkan ketahanan pangan kita, itu yang membuat indeks kita sangat lemah pada posisi ini, dan 1 tahun terakhir justru turun begitu. Jadi baik energi pangan kita lihat 2021 sebenarnya relatif rendah, apalagi energi ke depan malah produksinya turun. Dan ini saya kira tidak dipikirkan bagaimana solusinya begitu. Ke Mas Haryadi, kalau bicara kemampuan untuk memenuhi produk pangan ya, memang gandum kan tidak bisa tumbuh di Indonesia. Tapi kan ada produk-produk pangan tadi kedelai, mungkin daging juga ya, yang sebetulnya bisa kita lakukan, kita usahakan di dalam negeri. Itu bagaimana kalau menurut Anda? Ya memang kalau kita bicara untuk substitusi import ini di pangan ini memang masih menjadi tantangan tersendiri ya. Kita masih mengimport susu itu 80% itu masih import. Yang untuk daging sapi itu kurang lebih sekitar 40% kebutuhan kita masih impor. Dan itu juga sapi lokal juga semakin menyusut sebetulnya untuk indukan betinanya. Dan juga dari sisi gandum sebetulnya memang bisa konversikan ke singkong ya sebetulnya ya. Itu sebenarnya bisa, tapi itu tidak dilakukan. Jadi memang kita agak lambat di dalam hal memenuhi kebutuhan substitusi pangan kita ini. Nah ini jadi sebenarnya juga salah satu tugas yang harus dipercepat ya, karena memang pembentukan inflasi itu kan juga dari situ, karena dari harga pangan yang tinggi ya. Jadi itu menurut saya harus segera dilakukan. Dan tadi kira-kira kalau kita ke depan itu untuk menghindari goncangan-goncangan inflasi ini sebetulnya juga dari sisi produktivitas rakyat kita juga. Ini juga selama ini kan juga kita sama-sama tahu 40% populasi kita masih penerima subsidi. Nah ini juga yang harusnya menjadi PR kita bersama supaya yang penerima subsidi bisa turun, dalam arti kan mereka kemampuan ekonominya juga naik, Mas. Kalau ini tidak dilakukan pemberesan di sana juga selalu menjadi beban. Masalahnya adalah bagaimana kita di tengah situasi yang sangat tidak ideal sekarang bisa tetap menjaga daya beli, menjaga keuangan negara, dan subsidi ini tidak bocor. Kita bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Mas Tauhid, apa yang bisa disarankan kepada pemerintah supaya anggaran kita tetap bertahan di tengah goncangan yang terjadi saat ini? Saya kira yang pertama ya, agar menekan laju inflasi, terutama pokok persoalannya itu, kita juga harus melihat kembali apakah kebijakan moneter kita dijalankan atau belum begitu. Moneter, likuiditas, pengetatan dan sebagainya ini kan belum begitu. Tahu-tahu dibebankan ke fiskal. Gitu. Nah, sehingga ini menjadi ruang yang saya kira harus juga ditempuh begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal tadi ya, apakah kita harus berbagi. Kalau misalnya sekarang 4,5% menjadi 2,9 itu kan tahu-tahu kita terjun ke jurang begitu. Nah, sehingga harus ada persiapan bantalan memang yang bisa di-share ke masyarakat tadi dengan tepat sasaran. Ini maksudnya defisit ya? Defisitnya kita jangan langsung shortfall ya. Ini yang kita lihat memang caranya tadi bagaimana masyarakat juga belajar mana yang harus menerima subsidi, mana yang tidak begitu. Subsidi perlu, tapi mana yang tepat sasaran sehingga tadi apakah memang Pertalite ya, apakah semua berhak begitu. Yang punya mobil berhak gitu atau yang punya motor saja misalnya. Itu kan juga harus jadi bahan perdebatan, jangan sampai kenapa tahun ini dapat, tahun depan tidak begitu. Ini kan jadi persoalan di kemudian hari yang akhirnya blunder begitu. Dan terakhir saya kira memang kita harus melihat bagaimana dari sisi tadi pembelajaran yang dilihat bahwa kalau kompensasi sebaiknya mulai tahun-tahun berikutnya harus sudah hilang. Itu masukkan lagi ke dalam akun negara sehingga ketika kita menghadapi situasi resiko kenaikan harga ICP sampai hampir 70-80%, kita tidak menanggung kesalahan yang sama begitu. Baik, terima kasih Mas Tauhid. Mas Haryadi, apa usulannya Mas? Ya, kalau menurut saya kembali lagi ya menyangkut masalah pertama tentu tadi secara produktivitas masyarakat juga harus ditingkatkan supaya tadi beban yang subsidi 40% itu bisa berkurang. Lalu kedua dari sisi strategi subsidinya itu sendiri juga saya sependapat dengan Mas Tauhid ya. Jadi memang juga harus dipilah Mas. Karena kalau tidak ini juga akhirnya mengulang lagi kesalahan lagi kan. Jadi sesuatu yang harusnya diatur oleh mekanisme pasar akhirnya harus dilakukan intervensi. Nah, ketiga adalah juga melihat kembali prioritas-prioritas yang ada, prioritas pembangunan yang ada itu apa. Yang kalau memang itu tidak harus dilakukan, ya kenapa harus dipaksakan? Itu juga harus dilihat lagi. Jadi kalau dari beban pengeluaran ini juga tidak dikendalikan dengan baik, ya itu kan juga jadi cost lagi begitu. Baik, terima kasih Mas Haryadi. Mas Misbakun. Gini, sebenarnya menghadapi resiko ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh kondisi global yang merembet ke perekonomian domestik, pemerintah sebenarnya mengantisipasi juga dengan apa? Melakukan automatic adjustment belanja. Apa itu? Yaitu pemerintah melakukan upaya penghematan. Penghematan dari sisi apa? Belanjanya. Belanjanya. Subsidinya ditambah, selain dari windfall, pemerintah juga melakukan penghematan. Sudah keluar keputusan surat Menteri Keuangan yang ditujukan kepada kementerian dan lembaga negara tentang penghematan itu, surat 458 tanggal 23 Mei kemarin. Dan ini kan menunjukkan betapa pemerintah itu serius menghitung besaran risikonya, termasuk berapa pengorbanan yang harus dilakukan, dan kemudian sampai di titik mana pemerintah harus berkorban. Nah, artinya apa? Bahwa ini harus ditanggung bersama-sama. Oleh siapa? Ya, baik dari sisi windfall dihitung, penghematan dilakukan, tapi masyarakat menikmati. Saya yakin bansos tetap berjalan, subsidi ini juga jalan. Saya yakin semuanya akan bisa memberikan daya tahan, resiliensi yang kuat terhadap pemulihan ekonomi kita, supaya dampak-dampak pertumbuhan ini juga dirasakan sebagai pengungkit. Baik, terima kasih Mas Misbakun. Pak Iskandar, banyak sekali sumbang saran kita dan ini tentunya untuk kebaikan kita bersama. Bagaimana Pak Iskandar? Pada prinsipnya kalau prioritas itu tentunya pemerintah sepakat ya. Maka itu kenapa pemerintah memotong anggaran KL. Jadi Menteri Keuangan itu sudah menyurati masing KL itu sudah dianggarkan 24,5 triliun pemotongan anggaran KL. Termasuk anggaran saya ya. Untuk tahun ini ya? Untuk tahun ini. Termasuk anggaran Pak Iskandar? Termasuk anggaran saya tuh.
yang ngusulkan kita juga gitu. Begitu dipotong, ya kita harus rela kan. Karena saya pikir ini tahun-tahun yang sulit ya. Karena ini tahun-tahun sulit, maka yang penting itu membangkitkan ekonomi dulu. Maka tuh pemerintah memberikan prioritasnya apa? Ya dorong dulu demand, karena nanti seperti Pak Aryadi ini akan memperoleh manfaat dunia usahanya. Ya. Bisa bergerak ya? Sebenarnya dia senang aja sebenarnya subsidi tadi ya. Ya. Begitu itu udah bergerak, Mas Leo, memang kita seharusnya nggak boleh terus menerus. Misalkan kayak kompensasi ini kan sebenarnya diserahkan kepada mekanisme pasar sebenarnya kan, seperti Petramax seperti itu, seperti listrik juga seperti itu. Ini dalam kondisi masih sulit ekonomi kita butuh pijakan yang kuat dulu. Sesudah pijakan yang kuat kita melompat, baru nanti bertahap kita lepaskan. Tapi kalau bentuk subsidinya sendiri, Pak Iskandar, apakah memang akan tetap dibiarkan? Bisa jadi subsidinya tidak tepat sasaran. Pertalite tadi Mas Tauhid mengatakan jangan-jangan sebagian dari kita pakai juga walaupun mampu. Apakah tidak lebih baik kemudian lebih banyak dibuat tertutup, Pak, bentuk subsidinya supaya benar-benar tepat sasaran yang Mas Haryadi tadi katakan 40% orang Indonesia yang harus terima subsidi memang menerimanya. Tidak ada pemikiran ke arah situ, Pak? Kalau kita subsidi tertutup itu harus kuat pengawasannya. Kita tahu luas geografi kita itu, kita adalah negara kepulauan. Nah, kalau tidak siap di dalam pengawasan, itu nggak sesimpel itu dalam eksekusinya. Maka akan bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran tadi, yang pada akhirnya malah tidak efektif dibandingkan dengan, bukan saja tidak efektif, tapi tidak efisien dibandingkan dengan yang terbuka tadi. Jadi kita punya pengalaman. Kekurang tepatan sasaran subsidi ini akan dibiarkan, Pak? Bukan dibiarkan, artinya kita dorong dulu ekonominya, ya nanti baru mekanisme apa yang tepat. Misalkan salah satunya, misalkan kita kalau sudah siap nanti IT, ya jaringan kan sudah mulai siap. Kalau zaman dulu kan belum ini, nggak bisa kita terapkan. Jadi sambil jalan sambil diperbaiki. Sambil jalan aja. Misalkanlah kita nanti bisa menggunakan model poin seperti itu ya kan, menggunakan IT. Kalau kita udah siap gitu, ya saya pikir itu mungkin kita eksekusi ke depannya ya. Tapi sepanjang pengawasannya belum, in the paper is nice ya. Di paper nice sekali gitu ya. Semua orang tahu tuh ya, orang akademi. Tetapi di dalam eksekusinya itu malah nggak efektif. Pengalaman kita terakhir itu kan kita udah mengalami kan dalam kasus. Baik, Pak Iskandar, singkat saja sedikit di tengah jalan kalau nanti ada dinamika yang lain, Pak, yang membuat lonjakan harga lagi. Semoga tidak terjadi, tapi terjadi lagi lonjakan harga. Apakah subsidi ini juga akan ditambah lagi? Setidaknya pemerintah sudah mulai menyiapi bantalan akibat guncangan berikutnya. Terbukti, Mas Leo, anggaran kita aja tadi saya kemukakan udah dipotong 24,5. Itu antisipasi kalau seandainya itu untuk ada lonjakan lagi di depan. Nah, kalau tidak ada tuh nanti dikembalikan ke kita itu, kita belanjakan. Itu adalah untuk antisipasi yang hal-hal dalam hal nanti terjadi pemburukan di dalam ekonomi global yang berdampak terhadap ekonomi kita. Pemerintah udah mengantisipasi itu dengan memotong anggaran tadi. Baik, itu harapan kita bersama tentunya, makanya kemudian kita berbincang di meja ini pada malam ini. Kita berharap semoga subsidi itu benar-benar bisa membuat daya tahan bangsa kita kuat, ekonomi bisa kembali pulih, tentunya jangan sampai bocor. Saya berterima kasih ke Mas Haryadi Sukamdhani, Mas Misbahkun, Mas Tauhid Ahmad, dan juga Pak Iskandar Sumberangkir. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam ini. Saya Leonard Tamosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa.